Guys, Sobat Farel Prayoga, apa kabar? Mak Valop, jumpa kembali di channel YouTube saya, Bendol Official. Kali ini kita akan diperlihatkan yaitu suatu video yaitu mengenai tentang manajernya Mas Farel Prayoga yaitu Om Rais atau Muhammad Rais. Nah, ini sangat luar biasa sekali perjuangannya Muhammad Rais ini terhadap Farel Prayoga. Tentang perjuangannya ini atau tentang masalah-masalah ini, Om Rais ini wis tidak tanggung-tanggung dan tidak pilih kasih terhadap Farel Prayoga dan anaknya sendiri. Nah, ini Om Rais ini ya sebelum menjadi manajernya Farel Prayoga ini sudah mengurusi segala hal, baik dari fasilitas mobil, fasilitas apartemen, fasilitas pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah dilakukan sebelum menjadi manajernya Farel. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Untuk menjadikan Farel Prayoga ini, kehidupannya ke depannya ini lebih maju, lebih mapan, dan karirnya, wow, sangat luar biasa sekali ya. Dan berurutan waktu dan berjalannya waktu, nah ini ada sebuah yaitu mengenai tentang permasalahan atau konflik keluarga antara ayahanda Farel Prayoga dengan Om Rais ini. Pada akhirnya Om Rais ini akan membawa ke ranah hukum yaitu tentang permasalahan atau konflik ini. Wah. Dan kenapa ini Om Rais ini berani atau mau membawa ke ranah hukum? Karena Om Rais ini sudah izin dan diberi izin oleh Farel Prayoga. Wais. Dan kita tinggal nunggu nih ya. Nah, dan kemarin-kemarin ya, nih Bapak Joko Suyoto ini sudah datang ke Jakarta dan memenuhi panggilan dari KPAI. Wais. Karena apa? Nah, karena ada laporan dari Om Rais. Dan semuanya ya, inilah alasan-alasan Om Rais ini yaitu mengenai tentang permasalahan ini atau konflik ini dan masalah mengenai tentang menjadi manajernya atau ngurusin Farel Prayoga ini. Wow, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, meskipun teman-teman belum menonton atau sudah menonton, mari kita tonton ulang kembali biar kita tidak gagal paham. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi Waalaikumsalam sedikit warahmatullahi wabarakatuh. serak suara ya. Pak Joko yang terhormat, ya, kita sudah membuat 2 kali kontrak. Ya, di kontrak yang pertama tidak ada saya bertanggung jawab soal pendidikan Farel, ya. Nah, karena Pak Joko dan Bu Siti tidak pernah mau terlibat dengan pendidikan Farel, akhirnya saya dengan Pak Ribut pengacara kita pada saat itu berkesepakatan ya sudahlah biar saya aja yang bertanggung jawab terkait pendidikan Farel. Karena setiap kali saya melibatkan, contoh pada saat mendaftarkan Farel, Bu Siti saya ajak tuh ke sekolah, tapi alasannya kurang sehat, demam atau segala macam. Karena kalian selama ini nggak mau terlibat Ya soal intinya nggak mau pendidikan segala repot macam. Kamu aja aja. urus bro, kamu aja yang urus bro. It's okay. Ya, Farel itu di Jakarta itu semuanya menggunakan fasilitas saya. Ya, dari sebelum kita kontrak, dari pada saat masa sama Sebelum kontrak. 905 itu Farel itu sudah numpang di saya. Itu belum saya yang menjadi manajer Farel atau manajemen Farel, belum. Itu saya dengan ikhlas memfasilitasi Farel, mobil saya, apartemen saya. Itu belum tertuang di kontrak. Tapi karena tidak ada yang mengurus sekolah Farel, akhirnya saya dan Pak Ribut ngomong, ya sudah Pak Ribut nggak apa-apa, biar saya aja yang mengurus Farel, sekolah pendidikannya Farel gitu. Jadi di kontrak yang pertama tidak ada tertuang kewajiban saya mengurus pendidikan Farel, Pak Joko yang terhormat gitu loh. Karena saya kasihan takutnya Farel ini tidak terurus pendidikannya, karena Pak Joko sendiri ngomong aku nggak mau bro, kamu aja yang ngurus-ngurus gitu, karena kalian nggak pernah mau terlibat ke sekolah Farel aja. Saya ajak masuk naik ke atasnya, Pak Joko juga nggak pernah mau masuk gitu loh ya. Jadi sebelum saya menjadi manajer Farel, Farel itu sudah menikmati fasilitas dari saya, entah itu mobil kendaraan saya dan apartemen saya. Masih ingat kan ketika apartemen yang lama itu harus dikosongkan, barang-barang Farel itu saya bawa ke apartemen pribadi saya, dan saya itu belum menjadi manajemennya Farel gitu loh ya. Itu yang kita tuangkan setelah kita bicarakan sama Pak Ribut, karena kalian nggak pernah mau ngurus sekolah Farel waktu itu. Ya sudah, tuangkan saja di kontrak itu biar saya yang ngurus pendidikannya gitu ya. Pak Joko yang terhormat, mungkin itu dipahami lagi. Kok sebelum dia menjadi manajemen Farel masih tetap menggunakan fasilitas mobil saya, apartemen saya, itu kan belum menjadi haknya, tanggung jawabnya saya. Itu jadi pertanyaannya kan. Kok Om Rais juga yang mengurus sekolah? Karena itu Pak Joko selalu ngomong, kamu aja bro yang ngurus sekolahnya Farel. Terkait pelaporan, setiap transaksi itu saya selalu mengirim
bukti transfer itu ke Farel dan ke Pak Joko. Tapi karena Pak Joko selalu ganti-ganti nomor, maka itu tidak pernah tertinggal di WhatsApp-nya Pak Joko gitu loh. Coba WhatsApp-nya. lihat isi kontrak yang pertama, ada nggak tertulis itu? Nggak ada. Itu kontrak yang kedua kita tuangkan. Karena saya kasihan dengan nasib pendidikannya Farel. Tapi it's okay. Kita juga nanti akan saya akan ambil pengacara untuk menyelesaikan perihal permasalahan terkait ini. Makanya saya nggak mau ambil job dulu. Saya ingin menyelesaikan persoalan ini. Jadi coba tolong diingat kembali, ketika Farel belum menjadi manajemen saya sudah mulai mengurus itu. Nah, di tangan saya itu ada 2 kontrak. Ya, yang kontrak yang pertama itu saya tidak ada bertanggung jawab soal pendidikan Farel. Tapi dari sebelum itu saya selalu bertanggung jawab soal pendidikan Farel karena saya semua yang mengurus. Ya, saya yang menjadi wali Farel di sekolah. Pada saat saya mendaftarkan juga saya datang ke Jakarta untuk ke SMP Celuring. Sebenarnya saya sering itu ngajak Bu Siti, ngajak Pak Joko, tapi mereka nggak, selalu ada alasan. Selalu ada alasan karena kebiasaan-kebiasaan mereka yang saya sudah tahu semua lah. Mungkin suatu saat nanti saya akan ungkapkan, entah itu di podcast, entah itu di video ini, entah itu di pengadilan. Karena hal ini memang sudah harus melibatkan pihak hukum. Ya, kita juga nanti akan ada perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak segala macam. Saya nggak, bukan diam aja untuk menghadapi orang seperti itu ya, nggak bisa tanpa bukti ya. Karena saya sudah menjalani ini sudah hampir masuk tahun keempat. Jadi di kontrak yang pertama ini saya belum bertanggung jawab soal pendidikan Farel. Pendidikan. Dari itu ya, saya sudah mulai mengurus. Nah, di kontrak yang kedua, pada saat kita kontrak yang kedua, akhirnya Pak Ribut selaku pengacara kita saat itu, ya sudahlah, untuk terkait pendidikan Farel biarlah saya yang mengurus karena selama ini juga saya yang mengurus gitu loh. Nanti mungkin Pak Ribut bisa ngomong juga seperti apa gitu loh. Jadi di Jakarta itu Farel itu semua menggunakan fasilitas saya, entah itu apartemen saya, kendaraan saya, bahkan semua itu makanan, listrik, semua itu saya nggak pernah tagih ke Farel. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya Farel mungkin entah itu biaya laundry baju segala macam mungkin masuk ke biaya operasional perusahaan segala macam. Tapi saya nggak, karena saya tidak melakukan hal itu ke Farel. Nah, Farel itu sebenarnya satu anak yang bukan tugasnya itu menafkahi keluarga sebenarnya. Itu secara hukum itu tidak benar. Awal permasalahan adalah ya, ketika Farel menanyakan itu sertifikat dia, haknya dia. Itu awal-awal permasalahan gitu. Jadi selama ini Farel sampai detik ini itu Farel selalu menggunakan mengirim uangnya itu untuk keluarganya. Itu untuk keluarganya memang Farel menggunakannya. Jadi biaya makan di Jakarta segala macam itu semuanya tanggungan saya. Kalau dihitung-hitung dari potongan itu jauh sekali. Farel itu ya jajan sehari aja jajannya itu 200 sampai dengan 1 juta kadang. Entah itu waktu di Banyuwangi dan waktu di Jakarta pun seperti itu gitu. Ya. Sebenarnya saya udah mulai risih sebenarnya. Saya udah nggak mau sebenarnya melayani ya. Jadi saya sudah ingin langsung ke ranah hukum aja gitu, biar diselesaikan secara ranah hukum. Entah apa itu kebiasaan mereka, nanti akan terungkap semua di situ. Oh ternyata kebiasaannya ini, pantesan Farel trauma gitu ya. Jadi nanti akan terbongkar semua apa kebiasaan dari keduanya, akan terbongkar semua ya. Jadi mau dijelasin seperti apapun, mereka akan terus mencari cara, mencari celah ya, akan terus mencari cara, mencari celah untuk bisa menjatuhkan saya. Tapi saya punya semua bukti-bukti. Ketika Farel itu perform, itu saya langsung mengirimkan sesuai kesepakatan, langsung mengirimkan bukti transfer ke Pak Joko dan ke Farel dua-dua. Nah, ketika Pak Joko itu masuk ke penjara karena kasus itu, nah, di situ Farel saya ajarkan untuk menulis semua secara detail, entah itu pengeluaran, pemasukan, bahkan di situ tertulis paling banyak itu dia itu mentransfer untuk ayahnya waktu di penjara. Di situ ada buku dan itu sudah saya kirimkan ke pengacara. Makanya ini saya mungkin tanggal 3 ini saya sudah mau masukkan ini ke ranah hukumnya, mau minta bantuan hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena Farel ini walau bagaimanapun pernah menjabat sebagai duta kekayaan intelektual yang satu anak yang harus dilindungi. Makanya itu saya juga melibatkan Komisi Perlindungan Anak untuk membantu melindungi Farel. Karena walau bagaimanapun dia punya hak untuk pendidikannya dan masa depannya. Ya,
Mungkin seperti itu, ini cukup jelas. Kita sudah 2 kali melakukan kontrak. Di kontrak yang pertama tidak ada saya bertanggung jawab untuk hal itu. Pak Joko Suyoto mungkin bisa dibaca lagi karena Pak Joko tidak pernah mau membaca. Karena yang penting uang cair, sikat, gas, gitu. Gas. Nah, yang penting makanya dibaca di kontrak yang pertama itu tidak ada. Yang kedua itu karena saya kasihan sama Farel, makanya saya dan Pak Ribut menuangkan itu ke dalam kontrak. Cukup jelas ya? Ya. Pak Joko Suyoto, siap-siap kita ketemu di ranah hukum aja. Ya, terlalu anak-anak kalau kita perang di sosial media seperti ini. Sosmed. Mending kalau gentle kita selesaikan. Nanti kebongkar semua apa kebiasaan Pak Joko. Ya, sama Ibu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perjuangan Om Rais ini terhadap Farel Prayoga. Nah, sebelum menjadi manajernya dan sesudah menjadi manajernya ini. Dan ini segala sesuatu bentuk usaha Om Rais ini terhadap Farel Prayoga ini. Nah, ini untuk kehidupan kedepannya. Begitu dari sisi pendidikan, sisi kehidupan, dan sisi karir yang akan lebih maju untuk kedepannya. Semoga apa yang dicita-citakan Farel Prayoga ini, nah ini segera terwujud dan terkabul. Oke teman-teman, Mak Falop, terima kasih yang sudah menonton videonya ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.